selamat datang di channel Pacemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Sang Pemilik Ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di sini kita akan bahas topik neurovaskular, penyakit sistem saraf yang erat kaitannya dengan pembuluh darah. Di sini kita akan bahas 3 topik utama, cerebral ischemic, cerebral hemorrhage, dan encephalopathy hipertensi. Yang dimana kondisi klinis cerebral ischemic dan hemorrhage kita kenal dengan istilah stroke. Stroke adalah cerebrovascular disease, atau ada juga yang menyebutnya cerebrovascular accident. Definisinya mesti memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, ada defisit neurologis, baik vokal maupun global. Kedua, terjadi sementara maupun menetap. Yang ketiga, dia bisa progresif atau terjadi secara tiba-tiba, dan hanya disebabkan oleh gangguan vaskular semata, jadi tanpa didahului trauma maupun infeksi. Yang terakhir, dapat menyebabkan kematian. Saya kira definisi ini cukup jelas. Untuk defisit neurologis, contoh gangguan vokal misalnya gejala motorik berupa kelumpuhan, kelemahan, gangguan menelan maupun bicara. Gejala sensorik bisa terjadi kebas, hilang sensasi, yang pada intinya gejala vokal ini apabila lesinya hanya pada area tertentu pada otak. Apabila melibatkan seluruh area, maka defisit neurologis yang terjadi dapat global. Berikut bentuk-bentuknya, dan untuk mengetahui apakah defisit neurologis yang terjadi pada seorang pasien, maka dibutuhkan pemeriksaan neurologis yang lengkap. Untuk orang awam, untuk mengenali stroke, biasa kita menggunakan singkatan BIFAS. B untuk balance, artinya ada gangguan keseimbangan. E, eyes, ada masalah pada penglihatan. F, face, misalnya ketika bibir tiba-tiba mencong ke salah satu sisi. A, arms, lengan atau kaki tiba-tiba lemah bahkan lumpuh. S, speech, ada masalah pada bicara tiba-tiba. Kemudian untuk T, adalah sebagai reminder bahwa stroke ini sangat erat kaitannya dengan waktu. Maka apabila ditemukan gejala-gejala tersebut, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksakan. Itu untuk BIFAS. Nah, selanjutnya teman-teman mari kita review tentang vaskularisasi pada otak. Nah, pemeran utamanya adalah sirkulus Willis ini, di mana antara satu pembuluh darah dengan pembuluh darah lainnya dia tergabung dalam satu sirkulasi tertutup, sehingga bisa membackup ketika ada salah satu pembuluh darah yang mengalami masalah. Secara umum dibagi menjadi 2, anterior circulation dan posterior circulation. Untuk sirkulasi anterior, kita bahas satu-satu. Di sirkulasi anterior, yang berperan ada 2, arteri cerebri media dan anterior. Yang kita lihat ini untuk arteri cerebri media. Nice to know, arteri cerebri media ini terbagi menjadi 4 segmen. M1 adalah yang pertama kali keluar dari cabang arteri karotis interna. Seperti ini, dan seperti yang teman-teman lihat, ini ada cabang arteri lenticulus striata 5-15 arteri yang fungsinya adalah mensuplai kapsula interna dan ganglia basal, sehingga apabila ada masalah di sini, maka pada pasien akan terjadi hemiplegi kontralateral dari lesi. M1, kemudian di daerah percabangan namanya menjadi segmen M2, daerah insular M3, dan ketika keluar ke permukaan disebut segmen M4. Ada yang ke superior, ada yang ke inferior, yang menyebabkan gejala klinis yang berbeda. Di superior bisa terjadi afasia Broca, gaze palsy, kelemahan utamanya pada wajah dan lengan, defisit sensorik. Dan untuk di inferior, afasia Wernicke, dan bila masuk ke posterior bisa terjadi hemianopsia, gangguan pada penglihatan.
Yang untuk afasia sendiri, ini terjadi apabila lesinya terjadi di hemisfer dominan. Misalnya pada orang kinan seperti menggunakan tangan kanan, hemisfer dominannya adalah hemisfer sinistra, maka yang terjadi afasia. Namun, apabila terjadi di hemisfer non-dominan, maka yang terjadi adalah hemineglect, atau pengabaian sebagian tubuh sebelah salah satunya. Dari pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan angiografi, seperti ini bentuknya, untuk lebih spesifik melihat di mana letak masalahnya. Dan untuk CT scan, kita bisa melihat area teritorial dari arteri cerebri media ini. Jadi kalau ada infark atau perdarahan daerah sini, maka curiga yang terjadi gangguan adalah arteri cerebri media. Ya, mungkin itu untuk arteri cerebri media. Kita lanjut ke arteri cerebri anterior. Jadi konsepnya sama, dan nice to know juga arteri cerebri anterior. Ini ada 5 segmen. Segmen pertama A1, sebelum arteri communicans anterior, dan A2 setelahnya. Jadi pemisahnya arteri communicans anterior. Antara A1 dan A2, ada yang disebut recurrent artery of Höppner. Jadi ini ikut juga bertanggung jawab untuk supply di kapsula interna dan ganglia basal. Sama tadi seperti arteri lenticulus striata pada arteri cerebri media. Selanjutnya A3, A4, A5 ini di pericarpus callosum. Nah, untuk fungsinya, yang terjadi gangguan apabila di daerah peri sentral bisa terjadi hemiparese atau hemiplegi yang kontralateral. Daerah sini bisa terjadi inkontinensia urin dan afasia juga bila pada daerah hemisfer cerebri yang dominan. Dan ini apabila terjadi bilateral, maka terjadi disfungsi eksekusi, di mana itu tugas utama daerah-daerah frontal, maka biasa disebut dengan frontal lobe syndrome. Ini bisa terjadi. Dan untuk pemeriksaan penunjang, angiografi sama seperti tadi, ini area arteri cerebri anterior, dan untuk area teritorial di CT scan bisa dilihat di bagian anterior seperti ini. Nah, buat tambahan informasi teman-teman, berbicara tentang area teritori sangat erat kaitannya dengan peta homunculus ini. Jadi maksudnya, kita lihat di sini, di area teritori arteri cerebri anterior, homunculusnya atau motorik yang sangat berpengaruh adalah pada kaki. Nah, sedangkan pada arteri cerebri media, dia itu lengan dan wajah. Maka, apabila gangguannya di arteri cerebri anterior, kelemahan tungkai biasanya lebih berat daripada kelemahan lengan, karena memang dia homunculus map-nya seperti itu. Dan begitu pun sebaliknya, di arteri cerebri media, lengan yang lebih berat dan wajah. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke posterior circulation. Yang bertanggung jawab adalah arteri cerebri posterior. Seperti ini. Jadi selain untuk supply cortex parietal, temporal, dan occipital, di sini ada organ penting yang disuplai oleh posterior circulation, yaitu brainstem. Di mana ketika gangguannya sudah di sini, maka pada pasien bisa terjadi gangguan kesadaran. Selain itu juga di cerebellum bisa terjadi vertigo atau cerebral sign yang lainnya. Dari pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan juga angiografi, dan untuk CT scan area teritorialnya adalah di daerah posterior seperti ini. Ya, mungkin itu untuk review singkat, dan saat ini mari kita langsung bahas tentang masing-masing dari jenis stroke. Yang pertama, cerebral ischemic, atau disebut juga non-hemorrhagic stroke. Stroke ischemic ini bisa disebabkan oleh adanya trombus, oleh adanya emboli, maupun hipoperfusi sistemik. Untuk trombus, biasanya pada arteri besar atau arteri sedang, itu terjadi aterosklerosis. Yang kita ketahui faktor resikonya, misalnya ada DM, obesitas, maupun hiperkolesterol.
aterosklerosis ini biasa terjadi pada daerah-daerah percabangan. Nah, adapun pada arteri-arteri kecil, kadang terjadi arteriolosklerosis, utamanya pada pasien dengan hipertensi kronik. Dan dia menyebabkan infark, utamanya pada daerah lakunar, maka kadang disebut dengan lacunar stroke. Itu untuk thrombotic stroke. Selanjutnya, embolic stroke. Yang utama dibahas di sini adalah sumber dari emboli. Bisa ada kardioemboli yang sumbernya biasa pada kondisi atrial fibrilasi maupun endokardritis, kemudian trombus di aorta, maupun ada carotid plaque, yang dimana trombusnya ini bisa menyebabkan oklusi yang menyebabkan adanya infark. Nah, pada tabel ini dirangkum untuk kita bedakan gejala klinis dari trombus maupun emboli. Jadi perbedaan utamanya, salah satunya yaitu subakut kalau pada trombus, karena seperti yang kita ketahui, bisa saja aterosklerosis yang terjadi itu terjadi secara berangsur-angsur, maka dia subakut. Adapun emboli, ketika terjadi emboli, oklusi, maka langsung terjadi gejalanya pada saat itu juga. Untuk waktu, trombus biasa terjadi pada saat istirahat. Contohnya yang sering adalah ketika dia bangun pagi atau di dini hari. Dan adapun emboli terlepas pada saat terjadi aktivitas, maka seringnya pada saat aktivitas. Dan yang perlu digarisbawahi adalah tentang faktor resiko. Trombus tadi yang kita ketahui bisa obes, DM, atau hipertensi kronik. Dan yang paling penting di sini emboli, bahwa kita tidak bisa menyebut emboli apabila tidak ada sumber embolinya. Seperti itu. Lanjut ke penyebab yang ketiga adalah hipoperfusi sistemik. Jadi bukan karena ada sumbatan, tapi memang secara sistemik itu suplai ke otak kurang, sehingga terjadi iskemik. Contohnya pada orang yang post cardiac arrest, atau setelah henti jantung. Nah, apabila terjadi hal seperti ini, maka biasa infark terjadi pada watershed area, atau daerah perbatasan antara pembuluh darah yang satu dan pembuluh darah yang lainnya. Misalnya ini, watershed antara middle cerebral artery dan posterior cerebral artery, dan ini antara anterior dan media. Dari tampakan CT scan bisa terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas ke contoh kasusnya. Ya, ini ya teman-teman. Anamnesis. Tuan A lemah badan sebelah kanan sejak 3 hari yang lalu, terjadi tiba-tiba saat bangun pagi, sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama 6 bulan yang lalu namun pulih kembali. Mual, muntah, demam, kejang tidak ada, riwayat penyakit jantung disangkal. Riwayat DM sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik tidak didapatkan pasien sadar, dan yang penting di sini ada parese nervus 7 dan nervus 12 dextra. Ini pemeriksaan motoriknya, yang lain normal. Nah, seperti ini gambarannya kasus non-hemorrhagic stroke. Jadi ini contoh, dia lemah sebelah kanan. Artinya topisnya kemungkinan adalah di sebelah kiri karena dia kontralateral lesi. Dan yang perlu teman-teman ingat, untuk diagnosis neurologis itu harus ada 3 hal berikut. Topis, yang seperti tadi kita bahas, di mana letak gangguannya, yaitu di hemisfer cerebri kontralateral dari gejala. Kalau gejalanya di kanan, kemungkinan topisnya ada di hemisfer cerebri sinistra. Klinis, sesuai dengan gejala yang ada pada pasien, dan ini nanti dikaitkan dengan topisnya di mana. Dan yang terakhir, etiologi. Ini diperoleh dari informasi anamnesis yang lainnya. Seperti yang kita lihat di sini, tiba-tiba saat bangun pagi ada riwayat DM. Jadi kita bisa suspek dia NHS. Kalau dilihat dari kasusnya, kemungkinan yang trombus, bukan emboli. Ini riwayat penyakit jantung disangkal. Nah, kenapa suspek? Karena untuk menegakkan diagnosis, kita perlu pemeriksaan penunjang, yaitu CT scan. Seperti ini, ketika terbukti, wah ternyata benar, infark ada di cerebri hemisfer cerebri sinistra, maka baru bisa ditegakkan etiologinya, bukan suspek lagi, tapi sudah NHS. Selain gangguan sensoris dan motorik,
Gejala lain yang sering ditemukan yaitu parese nervus 7 dan nervus 12, tipe sentral. Nah, mengapa? Ternyata, sebagian besar fungsi motorik nervus cranialis mendapat input dari kedua hemisfer cerebri. Artinya, jika misalnya ada masalah di dekstra, masih ada input dari hemisfer cerebri sinistra, sehingga motorik tidak akan terganggu. Namun, pada nervus 7 dan nervus 12, input motorik hanya dari hemisfer cerebri kontralateral. Jika terganggu, gejala akan tampak pada kontralateral lesi. Seperti itu, maka perlu teman-teman bedakan antara parese tipe sentral dan parese tipe perifer. Untuk nervus 7, karena seperti ini jarasnya, maka untuk membedakan tipe sentral dan tipe perifer, kita lihat fungsi motorik. Yang pertama dari musculus frontalis, musculus orbicularis oculi, dan musculus orbicularis oris. Pada tipe sentral, yang terganggu hanya musculus orbicularis oris berupa bibir yang mencong, karena masih ada bantuan input dari hemisfer cerebri yang lainnya untuk fungsi frontalis dan orbicularis oculi. Sedangkan pada tipe perifer, musculus frontalis dan orbicularis oris juga terkena dampaknya, dalam bentuk hilangnya lipatan dahi dan lagophthalmus atau mata yang sulit menutup dengan rapat. Seperti ini di daerah sini juga terkena dampak. Oke, itu untuk membedakan nervus facialis tipe sentral dan tipe perifer. Nah, adapun untuk nervus hypoglossus, nervus 12, ini apabila terjadi tipe sentral. Nah, bisa dilihat di sini, jarasnya terputus di sini, maka akan menyebabkan kelemahan pada lidah sisi kontralateral. Karena seperti ini jarasnya. Jadi seperti permainan tarik tambang yang lemah itu cenderung jatuh, maka pada lesi tipe sentral, lidah terdorong ke arah kontralateral. Adapun pada tipe perifer, yang terjadi justru sebaliknya. Bisa dilihat, ini jarasnya seperti ini, maka pada lesi nervus 12 tipe perifer, justru lidahnya terdorong ipsilateral di arah lesinya. Lihat, lesinya di sini, terdorong lidahnya di sebelah sini. Oke, itu untuk contoh kasusnya. Lanjut ke tata laksana. Ini secara umum. Nah, prinsipnya adalah kita ingin menyelamatkan area penumbra, yaitu area di sekitar infarct core atau pusat infark, yang sebenarnya ini masih bisa diselamatkan. Dan apabila tidak diselamatkan, justru dia bisa menjadi infark yang lebih luas, sehingga menyebabkan nanti prognosisnya memburuk. Tata laksananya secara umum seperti ini, emergensi dan sangat terkait dengan waktu, mengingat prinsip yang tadi. Nah, untuk non-hemorrhage, nah seperti ini, ada tempatnya untuk memberikan fibrinolitik. Nanti kita lihat apakah dia sesuai kandidat atau tidak. Jika tidak sesuai dengan kandidat, diberikan aspirin, bisa diberikan tambahan neuroprotektor, dan pencegahan sesuai risknya tadi, apakah akibat ada masalah jantung, atau masalah, misalnya masalah hipertensi, atau masalah hiperkolesterolemia. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Nah, untuk prognosis, yang ditekankan di sini adalah ad functionam. Jadi bagaimana fungsi tubuhnya setelah penyakit ini selesai. Nah, ini yang paling ditekankan adalah sembuh dengan cacat. Jadi ini yang tidak bagusnya dari NHS. Maka tadi perlu ditata laksana dengan cepat, sehingga kita bisa menyelamatkan area penumbra tadi. Lama perawatan kira-kira 2 minggu bila tanpa ada penyulit yang lain. Tapi kembali lagi ke keadaan pasiennya. Nah, itu untuk stroke ischemic. Selain itu, ada juga yang disebut dengan transient ischemic attack. Transient, seperti namanya, dia hanya berlangsung sementara. Jadi, ada defisit neurologis seperti tadi stroke ischemic, tapi dia pulih kembali dalam waktu di bawah 24 jam. Dan jika di CT scan, maka hasil CT scan-nya adalah normal seperti ini. Namun dia tetap beresiko untuk menjadi stroke, maka dari itu kita perlu melakukan evaluasi ABCD2. Apa itu? Age, usia, blood pressure, tekanan darah, clinical duration berapa lama durasinya, dan diabetes apakah ada atau tidak.
Dari sini kita dapat melakukan interpretasi estimasi resiko terjadinya stroke dalam 2 hari, 7 hari, hingga 90 hari ke depan. Apakah dia berisiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau tinggi, ya pasti kita harus ancang-ancang untuk bagaimana mencegah terjadinya. Selain itu, ada definisi lain seperti ini. Kalau TIA tadi di bawah 24 jam, defisit neurologisnya mulai membaik. Istilah lain ada yang disebut reversible ischemic neurological deficit. Itu apabila defisit neurologisnya mulai membaik dalam 24 jam, tapi remisi sempurnanya itu butuh waktu 1 pekan. Ada juga yang mengkategorikannya dengan prolonged RIND. Nah, itu apabila lebih dari 1 pekan. Dan stroke in evolution atau progressive stroke adalah stroke yang keadaannya bersifat progresif, jadi semakin lama semakin memburuk. Dan terakhir, complete stroke apabila defisit neurologis yang ada sudah permanen. Itu untuk tambahan kondisi lain yang dapat terjadi pada cerebral ischemic. Oke, lanjut teman-teman ke topik kedua, yaitu cerebral hemorrhage atau hemorrhagic stroke. Di sini terbagi dua berdasarkan lokasi perdarahannya, subarachnoid hemorrhage dan intracerebral hemorrhage. Sesuai namanya, subarachnoid hemorrhage ini darah terkumpul pada ruang subarachnoid, yaitu lapisan Meninx antara pia mater dan arachnoid. Struktur ini pekan nyeri, sehingga teman-teman bisa lihat tanda dan gejalanya salah satunya adalah worst headache ever, atau pasien mengalami nyeri kepala yang sangat hebat dari yang pernah dideritanya. Dapat terjadi kejang, dari pemeriksaan fisik ditemukan kaku kuduk, dan defisit neurologis sesuai dengan lokasi dari perdarahannya. Selain itu, terjadi juga tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial akibat penekanan dari hematom gumpalan darahnya, yaitu penurunan kesadaran, sakit kepala, muntah proyektil. Dari fundoskopi dapat dilihat papil edem, bisa dievaluasi nervus 6 terjadi parese, dan dilatasi dari pupil dalam keadaan yang lebih lanjut. Selain itu, trias Cushing berupa peningkatan tekanan darah, disertai penurunan denyut nadi dan penurunan laju dari pernafasan. Oke, itu untuk tanda dan gejalanya. Selanjutnya, mengapa terjadi subarachnoid hemorrhage? 70% kasus spontan terjadi akibat ruptur dari aneurisma. Aneurisma ini sering terbentuk pada daerah-daerah percabangan karena memiliki tunika intima yang lebih tipis. Dan yang paling sering terjadi pada arteri comunicans anterior, 40%. Dari pemeriksaan penunjang, seperti ini tampakan dari aneurisma yang dilihat dari angiografi, ini yang belum ruptur. Adapun ketika aneurisma ini ruptur atau pecah, maka dapat dilihat dari CT scan-nya terjadi perdarahan pada daerah subarachnoid yang ditunjukkan oleh tanda panah. Baik, itu untuk subarachnoid hemorrhage. Selanjutnya intracerebral hemorrhage. Nah, kalau ini teman-teman, perdarahannya terjadi di parenkim otak. Disebabkan oleh lemahnya pembuluh darah yang biasa paling sering diakibatkan oleh hipertensi. Penyebab lain bisa amyloid angiopati, neurovaskularisasi akibat tumor, atau pasien-pasien yang konsumsi antikoagulan. Untuk tanda dan gejalanya, adanya peningkatan tekanan intrakranial seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian defisit neurologis sesuai dari lokasi perdarahannya. Nah, ini lebih detail tentang di mana lokasi tersering terjadi perdarahan intracerebral. Variasinya bisa di putamen, talamus, subkortikal, bahkan ke batang otak pons. Nah, kondisi buruk teman-teman kalau hematom yang ada menyebabkan midline shift atau pergeseran garis tengah. Nah, kalau terlalu luas dapat menyebabkan herniasi hingga menekan batang otak dan berakhir dengan kematian. Itu yang ditakutkan dari perdarahan intracerebral. Nah, kita kembali ke contoh kasus. Untuk hemorrhagic stroke, anamnesis Tuan B, kesadaran menurun, dialami 7 jam sebelum masuk rumah sakit. Terjadi tiba-tiba saat sedang makan.
Sebelumnya ada keluhan sakit kepala, ada muntah, tekanan darah 240/140, jadi di atas nilai normal, kemudian riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu, ada faktor risiko. Dari pemeriksaan fisik, GCS-nya menurun, kemudian dari motorik, tidak dapat dilakukan pemeriksaan kekuatan, sehingga hanya dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kemana lateralisasinya atau condong kemana. Nah, untuk Siri score di atas 1. Nanti kita bahas. Nah, untuk diagnosis, sama seperti contoh kasus sebelumnya, di neuro, untuk diagnosis topis, klinis, dan etiologi, mesti kita cantumkan dengan jelas. Kalau seperti ini, lateralisasinya ke dekstra, maka kemungkinan topisnya ada di sinistra. Dan etiologi sama suspek, untuk menegakkannya kita perlu lakukan CT scan. Nah, ternyata benar, ada lesi hiperdens atau putih seperti ini di hemisfer cerebri sinistra. Kembali ke tadi Siri score. Nah, ini adalah scoring untuk mengetahui yang mana hemorrhagic stroke, yang mana non-hemorrhagic stroke. Di atas 1, maka kemungkinan dia hemorrhagic stroke, di bawah 1, non-hemorrhagic stroke. Untuk kuesionernya nanti teman-teman bisa lebih dalami lagi. Di sini saya akan memberikan contoh kuesioner yang lain selain Siri score. Ada Hasanuddin score, kurang lebih isinya sama. Interpretasinya, dia hemorrhagic stroke apabila skor di atas 15 dan non-hemorrhagic stroke apabila skor di bawah 15. Apa saja poinnya? Tekanan darah tinggi, waktu serangan saat aktivitas, sakit kepala sangat hebat, lebih mendukung ke subarachnoid hemorrhage, kesadaran menurun terjadi, dan ada muntah proyektil sebagai tanda dari peningkatan tekanan intrakranial. Jadi poin tinggi adalah indikator untuk hemorrhagic stroke. Sedangkan apabila tidak ada, maka masuk ke dalam non-hemorrhagic stroke. Selain itu, ada pun Gajah Mada score, kurang lebih konsepnya sama. Nah, kalau dia menggunakan 2 atau 3 positif, 3 kategori berikut. Penurunan kesadaran, nyeri kepala, refleks Babinski. Jika 2 atau 3 ada, maka langsung kita bisa curiga ini adalah sebuah hemorrhagic stroke. Nah, ini sebelum dilakukan CT scan untuk penilaian awal. Nah, adapun untuk menegakkannya, tentu kita perlu melihat CT scan pasien. Lesi hiperdens pada hemorrhagic stroke menunjukkan adanya perdarahan, dan lesi hipodens menunjukkan adanya area iskemik pada non-hemorrhagic stroke. Lanjut ke tata laksana. Ya, secara umum sama dengan non-hemorrhagic stroke, bermain dengan waktu, dan di awal adalah assessment, serta menstabilkan tanda-tanda vital. Spesifik untuk hemorrhagic stroke, ada 2 pilihan, yaitu terapi konservatif atau terapi operatif. Konservatif prinsipnya adalah menurunkan tekanan intrakranial, menjaga hemostasis untuk menghentikan perdarahan, serta mencegah vasospasme akibat dari perdarahan. Pilihan lain yaitu operatif oleh Dr. Budasarov, yang nanti sesuai dengan indikasi, misalnya volume terlalu banyak atau sudah ada tanda-tanda herniasi. Kemudian untuk prognosis, jika pada non-hemorrhagic stroke yang buruk adalah adfunctionam atau gejala sisanya, sedangkan pada hemorrhagic stroke, advitaminnya yang berbahaya dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan tepat. Adapun gejala sisa, biasa kalau kita lakukan penanganan yang tepat, maka minimal gejala sisanya. Untuk mortalitas, dapat dilakukan scoring, ini khususnya untuk ICH, yang dinilai dari kesadaran pada saat terjadi perdarahan, berapa usianya, di mana lokasi perdarahannya, serta berapa volume perdarahan yang ada, dan apakah perdarahan sudah memasuki intraventrikular atau belum. Dan nanti bisa diprediksi berapa kemungkinan mortalitas pada pasien tersebut. Demikian saya kira untuk topik cerebral hemorrhage. Kita masuk ke topik terakhir yaitu ensefalopati hipertensi. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas definisi, patofisiologi, serta tata laksana secara ringkas. Untuk definisi, apa sih itu hipertensi ensefalopati? Jadi, sesuai namanya saja, jadi ada disfungsi otak
akibat tekanan darah yang tinggi, hipertensi, yang terjadi secara signifikan. Nah, ensefalopati hipertensi ini masuk ke dalam hipertensi emergensi, di mana definisinya adalah tekanan darah sistol di atas 180 dan tekanan darah diastol di atas 120, serta adanya target organ damage. Ini berdasarkan GNC-7. Apa saja target organ damage? Bisa ginjal, jantung, dan yang kita bahas di sini adalah damage pada otak. Patofisiologi yang mendasari bercerita tentang autoregulasi cerebral, yaitu bagaimana pembuluh darah di otak menyesuaikan dengan tekanan darah yang ia hadapi. Jika terlalu rendah, pembuluh darah akan menjadi kolaps, sehingga dapat terjadi iskemik. Adapun sebaliknya, justru jika terlalu berlebihan, terlalu tinggi, maka akan terjadi dilatasi yang melebihi kemampuan dari pembuluh darah, sehingga menyebabkan aliran darah yang berlebihan dan menyebabkan vasogenik edema, hingga akhirnya si pembuluh darah tersebut lisis. Untuk lebih spesifiknya, mekanisme pertama adalah yang tadi kita bahas tentang bagaimana tekanan darah tinggi menyebabkan kegagalan dalam autoregulasi cerebral, menyebabkan hiperperfusi, menyebabkan endothelial injury dan vasogenic edema. Kemudian mekanisme yang lain adalah ketika ada hipertensi, maka pembuluh darah di otak akan melakukan self-regulasi berupa vasokonstriksi. Nah, akibatnya adalah otak akan mengalami hipoperfusi sehingga terjadi iskemik, vasogenic edema, dan ujung-ujungnya hipertensi ensefalopati. Untuk diagnosis, teman-teman bisa dilihat di sini adalah gejala-gejala dari ensefalopati atau disfungsi otak. Dan untuk menegakkannya tentu harus sesuai dengan definisi, yaitu tekanan darah sistol di atas 180 mm raksa dan diastol di atas 120. Nah, tata laksananya secara umum yaitu dalam 60 menit pertama diturunkan target mean arterial pressure sebesar 25%. Mean arterial pressure yaitu sepertiga sistol kurang diastol ditambah diastol. Untuk itu, kita memerlukan obat antihipertensi yang kerja cepat. Biasanya pemberiannya sublingual atau intravena. Nah, sekian untuk materi ensefalopati hipertensi. Artinya kita telah menyelesaikan semua topik neurovaskular. Untuk review singkat, ini ada cerebral ischemic, yaitu tentang bagaimana stroke iskemik terjadi akibat trombus, emboli, dan hipoperfusi. Jika terjadi di bawah 24 jam disebut transient ischemic attack. Kemudian topik kedua kita bahas tentang cerebral hemorrhage, yaitu bisa bentuknya subarachnoid hemorrhage atau intracerebral hemorrhage. Dan materi terakhir tadi yaitu tentang ensefalopati hipertensi, di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang signifikan, menyebabkan masalah pada autoregulasi cerebral, menyebabkan gejala-gejala ensefalopati, dan perlu tata laksana yang adekuat untuk menangani ensefalopati hipertensi. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.